Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Fatri, PP 191092201 dari kelas irigasi dan bangunan air 1 PSD. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas irigasi dan bangunan air 1. Berikut tahapan pengerjaan tugas besar irigasi dan bangunan air 1. Tahap pertama yaitu perencanaan. Berikut adalah tahap pertama. Yang pertama adalah perencanaan titik bendung. Saat peletakan titik bendung, yaitu yang pertama tidak boleh berada pada tikungan sungai. Lalu usahakan pada daerah sungai yang lebar, sehingga dapat menampung air di catchment area lebih banyak. Lalu usahakan diletakkan sebelum persawahan atau perkebunan, karena air dari bendung ini akan dialirkan nantinya ke persawahan atau perkebunan. Lalu terletak pada hulu sungai, sehingga air yang akan dialirkan nantinya masih murni, masih baru dari pegunungan. Lalu tidak boleh berada pada percabangan sungai. Lalu tahap selanjutnya yaitu membuat catchment area. Catchment area merupakan daerah tangkapan air yang meliputi induk sungai dan anak sungai. Syarat-syarat membuat catchment area yaitu luasnya minimal 500 hektar. Tidak boleh memotong sungai. Lalu elevasi tertinggi sebagai batas akhir. Lalu batasnya dari hulu sampai ke titik bendung. Selanjutnya menentukan koordinat titik stasiun. Dalam menentukan koordinat titik stasiun ini, syarat-syarat yang diperlukan yaitu pertama mencari 3 stasiun hujan di daerah sekitar titik bendung. Nah, di sini saya menggunakan stasiun Silapiang, stasiun Ujung Gadiang, dan stasiun Morotantang. Selanjutnya mencari minimal 10 tahun data curah hujan secara berturut-turut. Nah, lalu tidak boleh ada data curah hujan yang bolong-bolong per tahunnya. Jadi misalnya kita mengambil data dari tahun 2001 sampai 2010, maka tidak boleh ada data tahun yang bolong. Misalnya tahun 2007. Jika ada data yang bolong seperti tahun 2007, maka harus mengambil data yang lain. Itu 10 tahun sebelum 2007 atau sesudah 10 tahun sesudah 2007. Selanjutnya tidak boleh ada data curah hujan yang datanya kosong maksimal 5 bulan dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu minimal harus ada 7 bulan yang ada data curah hujannya. Jika kurang dari 7 bulan, maka tahun itu tidak dapat dipakai. Jadi harus mengambil tahun yang lainnya. Selanjutnya tahap 2, yaitu analisa ketersediaan air. Pada tahap 2 ini yang dilakukan adalah menentukan metode analisis hujan wilayah, lalu menghitung tinggi curah hujan tengah bulan, menghitung hari hujan tengah bulan, menghitung data klimatologi dan evapotranspirasi potensial, dan analisa ketersediaan air. Yang pertama, menentukan metode analisis hujan wilayah. Ada 2 cara yang dapat digunakan, yaitu polygon descent dan arithmetika. Untuk polygon descent digunakan bila wilayah stasiun hujan ada yang mengenai wilayah catchment area. Sedangkan metode arithmetika seperti pada gambar digunakan bila wilayah stasiun hujan yang segitiga berwarna hijau ini berada di luar wilayah catchment area, itu yang warna putih ini. Karena pada tugas besar kali ini wilayah stasiun hujannya berada di luar wilayah catchment area, maka metode yang digunakan adalah metode arithmetika. Selanjutnya menghitung tinggi curah hujan. Pada tugas besar kali ini saya mengambil data dari tahun 2011 sampai 2020. Nah, ini adalah tabel tinggi curah hujan tengah bulanan dari tahun 2011 sampai 2020 dari 3 stasiun. Ini stasiun Ujung Gadiang, stasiun Silapiang, dan ini stasiun Morotantang. Kita ambil semua data-data curah hujan dari tahun 2011 sampai 2020. Kita ambil tengah bulannya, yaitu paruh bulan pertama, yaitu tanggal 1 sampai 15, dan paruh bulan kedua, yaitu tanggal 16 sampai akhir bulan. Nah, kita inputkan semua data yang ada ke dalam tabel. Lalu kita cari rata-ratanya. Sama seperti untuk tabel stasiun lain juga sama seperti itu caranya. Selanjutnya kita cari tinggi curah hujan tengah bulanan dengan metode aritmatik yang merupakan rata-ratanya. Jadi data ketiga stasiun yang tadi kita cari rata-ratanya. Kita jumlahkan dibagi 3. Lalu diinputkan ke dalam tabel. Setelah diinputkan semuanya,
Lalu kita cari rata-ratanya. Cari juga nilai maksimum dari tabel, dari kolom, dan nilai minimumnya. Selanjutnya, tinggi curah hujan tengah bulannya diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Di semua data yang ada di sini diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, di sini kita buatlah yang dari 9% sampai 91%. Selanjutnya, kita cari yang nilai Q 80%. Yaitu berada letaknya antara 73% dan 82%. Cara mencarinya adalah diinterpolasikan. Data yang ada pada baris 73% dan baris 82%, kita interpolasikan untuk mendapatkan nilai data 80%. Didapatkanlah nilai data Q 80%-nya yang ada pada sel berwarna hijau. Lalu ini adalah tabel koreksi maksimum dan minimumnya. Selanjutnya menghitung hari hujan tengah bulan. Caranya hampir sama, sama seperti yang tadi. Bedanya yang ini adalah menghitung hari-hari hujan dalam tiap bulan itu. Jadi ini ada misalnya Januari tanggal 1 sampai 15. Ada 6 hari yang hujannya. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah, sampai samping. Datanya diambil dari tahun 2001 sampai 2020 dari ketiga stasiun. Dari stasiun Ujung Gandang, stasiun Selapian, dan stasiun Molo Pantang. Nah, ini adalah data summary-nya, itu rata-rata dari ketiga data tadi itu. Kita jumlahkan data ketiga stasiun, lalu dibagi 3, didapatkanlah hasil seperti ini. Inputkan datanya ke dalam tabel, lalu dicari rata-rata, maksimum, dan minimumnya. Selanjutnya, seperti cara yang sebelumnya, kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, lalu kita ambil dari 9% sampai 91%. Untuk mengambil 80%-nya, untuk 80%-nya, kita ambil cara seperti tadi, yaitu interpolasi. Selanjutnya, menghitung data klimatologi. Data-data klimatologi ini didapatkan dari keadaan di lapangan. Pada tugas pusat ini, data-data klimatologi diberikan dari lab. Nah, data klimatologi terdiri dari data kelembaban udara, data temperatur udara, data kecepatan angin, dan data penyinaran matahari. Semua data dimasukkan sesuai dari tahun pengamatan, lalu dicari rata-ratanya. Selanjutnya, menghitung data evapotranspirasi potensial. Pada TB kali ini, kita menggunakan metode Penman. Nah, untuk metode Penman ini persamaan evapotranspirasi potensialnya yaitu sebagai berikut. Yaitu sama dengan C kali UW kali Rn ditambah 1 kurang W kali fungsi U dikali ER kurang ED. Dengan P adalah potensi evapotranspirasi, dan C-nya faktor paubah, W-nya faktor efek radiasi pada PET, Rn-nya jumlah radiasi setara dengan evaporasi, si U-nya adalah faktor pengaruh angin, EA-nya adalah tekanan uap jenuh, ED-nya adalah tekanan uap sebenarnya di udara, dan E adalah faktor koreksi pengaruh cuaca siang dan malam hari. Nah, pada tabel 3.2 ini adalah analisa evapotranspirasi potensial etanol dengan metode Penman modifikasi dari tahun 2011 sampai 2020. Di tabel kali ini, kita untuk mempermudah pengerjaan, maka data-datanya kita inputkan ke dalam tabel Excel. Nah, untuk baris yang tebal-tebal ini adalah data-data yang didapatkan dari tabel klimatologi sebelumnya. Sedangkan data-data yang lainnya yang tabel-tabel ini didapatkan dari tabel Penman. Sedangkan yang data-data lainnya dicari dengan dilakukan operasi matematika kali bagi tambah kurang. Nah, pada metode Penman modifikasi ini, pada metode Penman modifikasi ini, kita mencari nilai setiap variabel atau simbol dari rumus etanolnya. Nah, jadi ini ada nilai C. Nah, ini adalah nilai C-nya, faktor berubah C. Lalu ada ini ED dan EA. Lalu ini ada ED dan EA. Nah, ini FU-nya. Dan ini FU-nya.
1 kurang W, ini 1 kurang W-nya. W-nya yang ini. Dan Rn-nya yang ini. Nah, semua semua simbol atau variabel yang ada pada rumus ini kita cari satu-satu menggunakan tabel Excel untuk mempermudah pengerjaan hingga dapatkanlah hasil akhirnya AET0 ini. Nah, kita ikuti saja langkah-langkah yang ada pada Excel ini. Selanjutnya adalah menghitung analisa ketersediaan air dengan metode GMOC. Nah, sama seperti yang tadi, pada tabel ini kita juga menginputkan data-data yang diperlukan. Nah, yang ini jumlah hari pengamatan sesuai dengan jumlah hari pada bulan tersebut. Paruh pertama adalah tanggal 1 sampai 15, paruh kedua dari tanggal 16 sampai akhir bulan. Selanjutnya data curah hujan. Data curah hujan ini adalah rata-rata curah hujan di tabel yang pertama tadi. Dengan data jumlah hari hujan dalam sebulan ini adalah data kedua yang kita bahas tadi setelah data curah hujan. Lalu untuk evapotranspirasi potensial ini didapatkan dari tabel yang ini. Nah, yang evaporasi etanol pada tabel Penman modifikasi. Nah, untuk yang ini untuk yang 1 harinya, ini untuk yang 1 bulannya. Lalu selanjutnya kita cari evapotranspirasi terbatas. Untuk spot surface-nya kita ambil yang 20%. E per etanol itu rumusnya M per 20 dikali 18 kurang N. Dengan nilai M-nya yang ini 20% per 20 dikali 18 kurang N-nya yang ini, jumlah hari hujan dalam sebulan. Untuk evapotranspirasi terbuka atau E-nya, yaitu nilai ini dikali dengan etanol. Lalu untuk EL adalah etanol dikali dengan nilai yang ini. Untuk keseimbangan air di permukaan, yaitu nilai P yang data curah hujan ini, dikurang EL. Selanjutnya penyimpanan air tanah. Infiltrasi yaitu 40% dikali WS, yaitu keseimbangan air di permukaan. Lalu untuk 0,5 dikali 1 tambah KI, dengan K sama dengan 0,5, dimasukkan nilai K yang sudah kita dapatkan, dan nilai I yang infiltrasi ini. Lalu cari K kali PN kurang 1. Lalu dicari volume penyimpanannya, yaitu yang 2 ini ditambah yang 3 ini. Lalu dicari sampai seterusnya. Hingga didapatkanlah nanti hasil runoff-nya atau debitnya, yaitu yang ada pada tabel pada baris paling bawah. Selanjutnya tahap ketiga. Pertama adalah merekapitulasi debit aliran. Untuk membuat rekapitulasi debit andalan adalah dilingkan saja dari tahap 2 dengan metode FGMOC per tengah bulan. Jadi yang ini dilingkan dari yang ini. Selanjutnya menentukan volume andalan dan kumulatif per musim tanam. Untuk mencari volume andalan, debit andalan yang telah dilingkan dikali dengan 86.400 setiap periode per tengah bulan. Sehingga untuk membuat pola tanam adalah menjumlahkan volume andalan dengan kumulatif sebelumnya, dan seterusnya sehingga didapatkan 24 kumulatif volume andalan. Jadi misalnya untuk mencari yang ini, maka caranya adalah menambahkan volume andalan dengan kumulasi sebelumnya. Begitu pula dengan yang di bawahnya. Caranya adalah menambahkan volume andalan dengan kumulasi sebelumnya sampai didapatkanlah nilai yang di bold ini yang ditebalkan ini. Nah, nanti nilai yang ditebalkan ini yang akan dipakai pada tahap selanjutnya. Nah, ini menentukan kebutuhan air pengambilan atau DR. Untuk nilai DR diambil dari nilai kumulatif tadi dan di-ranking dari yang terbesar sehingga didapatkan 3 teratas untuk dijadikan alternatif pola tanam. Nah, yang ini kan pada kolom kumulatif volume ini diambil dari tabel yang ini, yang ditebalkan ini, angka-angka yang ditebalkan ini. April 2, jadi yang nilainya 270.339. April 2
Lalu selanjutnya di-rankingkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dari yang terkecil sampai terbesar. Selanjutnya, 3 teratas akan kita ambil untuk perhitungan alternatif selanjutnya. Nah, di sini menentukan perhitungan alternatif, hasil akhirnya nanti akan didapatkan nilai DR. Nilai DR ini akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, didapatkan nilai DR untuk mencari areal teraliri adalah debit andalan dikali 1000 per DR. Didapatkanlah nilai areal teraliri. Begitu pula alternatif 2 dan alternatif 3. Nah, nanti selanjutnya kita ambil nilai DR tertinggi dengan areal teralirinya adalah positif. Nah, di sini alternatif 1, DR tertingginya adalah 1,49 dengan areal teraliri 62,637. Alternatif 3 yang ini, dan alternatif 2 yang ini, alternatif 3 yang ini. Nah, selanjutnya menentukan alternatif pola tanam kebutuhan air rencana padi pada daerah irigasi. Jadi pada TB kali ini kita akan merencanakan pola tanam padi. Untuk alternatif pertama, di sini ada nilai etanol. Etanol didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Lalu di sini ada nilai P. Nilai P kita ambil nilainya 2. Lalu ada nilai RE, yaitu curah hujan efektif. Nah, lalu untuk nilai KC dan WLR ini didapatkan dari buku KP. Nah, dimasukkan saja yang dari buku KP ke dalam sini. Selanjutnya, untuk nilai M adalah 1,1 kali etanol ditambah P. Nilai K adalah M kali T per S, di mana nilai T adalah 45 hari dan S adalah 300 mm. Lalu dicari E pangkat K, di mana E-nya adalah 2,718. Dan K-nya adalah pada baris ke-13 ini. Cari pula E pangkat K kurang 1. Dicari juga nilai IR. Nah, di sini nilai IR-nya adalah M kali E pangkat K per E pangkat K kurang 1. Lalu nilai ETC. Di sini jika nilai ETC, jika di KC ini ada nilai LP, maka nilai ETC-nya adalah sama dengan nilai IR. Namun jika di KC ini ada nilai angkanya, maka rumus ETC-nya adalah seperti pada catatan ini. Baris 1 atau T0 dikali baris 7 atau C rata-rata. Nah, selanjutnya nilai NFR. Apabila WLR-nya ada, seperti ini ada 3,3, ada 3,3 ya. Berarti kita menggunakan rumus ETC tambah P kurang RE ditambah WLR. Namun jika WLR-nya sama dengan 0 atau tidak ada, ini tidak ada, maka nilai NFR-nya adalah IR dikurang RE atau baris 16 kurang 3. Nah, lalu untuk mendapatkan nilai NFR-nya pada baris 19 ini sama dengan baris yang ke-18 atau NFR yang di atasnya dikali 0,116. Selanjutnya dicari nilai DR. Nilai DR itu adalah nilai NFR per efisiensi, yang mana efisiensinya adalah 0,64. Nah, cara yang sama digunakan juga pada alternatif 2 dan alternatif 3. Selanjutnya adalah menghitung kebutuhan dan ketersediaan air pada daerah irigasi. Untuk mendapatkan water surplus adalah selisih dari debit andalan dengan kebutuhan air irigasi. Nah, pada perhitungan ini, nilai debit andalan didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Lalu nilai untuk kebutuhan air irigasi
didapatkan dari key kebutuhan ini. Nah, untuk water surplusnya itu adalah nilai debit andalan dikurangi kebutuhan air. Jika debit andalan lebih banyak dari kebutuhan air irigasi, maka kondisinya adalah surplus. Ada banyak ketersediaan air untuk kebutuhan air irigasi. Namun jika debit andalannya lebih kecil daripada kebutuhan air irigasi, maka nilainya adalah min, yaitu defisit. Selanjutnya menghasilkan grafik kebutuhan dan ketersediaan air dari ketiga alternatif. Jadi dari ketiga alternatif tadi dibuatkan grafiknya. Nah, yang biru ini adalah debit andalan, yang ada debit yang tersedia. Sedangkan yang di bawahnya adalah debit kebutuhan air irigasi, yaitu kebutuhan air yang diperlukan untuk perencanaan irigasi. Nah, yang grafik yang optimal adalah kebutuhan air irigasi selalu berada di bawah debit andalan, sehingga pada saat perencanaan irigasi tidak terjadi kekurangan air karena debit andalannya kecil. Nah, begitu juga dengan yang ini. Pada grafik alternatif 2, kebutuhan irigasinya tergolong statis. Begitu pula pada alternatif ketiga. Selanjutnya tahap keempat. Tahap keempat terdiri dari perencanaan peta sawah, skema jaringan irigasi, dan dimensi saluran. Nah, dalam merencanakan peta sawah, saluran terdiri dari saluran primer, saluran sekunder, dan saluran pembuang. Yang mana saluran primer adalah saluran pembawa pertama yang menyerap air langsung dari bendung. Sedangkan saluran sekunder adalah saluran yang membawa air dari bangunan yang menyadap dari saluran primer menuju petak sawah tersier. Lalu saluran pembuang adalah saluran yang berfungsi untuk membuang kelebihan air sawah dan irigasi. Syarat perencanaan petak sawah yaitu luas petak sawah besar sama dari 500 hektar. Jika daerah teralir yang dipilih kecil dari 500 hektar, maka luas petak sawah total tetap direncanakan sebesar 500 hektar. Contohnya seperti ini. Pada grafik ini, luasnya adalah 20,93 hektar. Karena kecil dari 500 hektar, maka yang digunakan adalah luas yang digunakan adalah 500 hektar. Yang direncanakan adalah sebesar 500 hektar. Lalu luas tiap petak tersier sawah adalah kisaran 50 sampai 100 hektar. Dan elevasi tiap saluran diusahakan menurun atau disesuaikan dengan topografi. Dengan tujuan nantinya aliran air akan berjalan dari daerah tinggi ke daerah yang rendah, memanfaatkan gravitasi tanpa perlu menambah biaya untuk memompa air dari elevasi rendah ke elevasi tinggi. Nah, ini gambarannya. Ini adalah sungai, dan ini adalah bangunan intake-nya. Nah, dari bangunan intake ini dialirkan melalui saluran primer, lalu dibagi melalui bangunan bagi ke saluran sekunder. Dari saluran sekunder ada bangunan sedap yang mengalirkan air ke saluran tersier dan ke petak tersier. Nah, nanti semua aliran air ini nanti akan bermuara di saluran pembuang. Saluran pembuang sendiri akan bermuara di sungai. Bisa itu sungai asalnya, bisa juga sungai lain yang ada di sebelahnya. Nah, contohnya pada TBK ini yang ini. Nah, air diambil dari bendung, ini saluran primer, lalu dialirkan ke saluran sekunder. Nah, nanti di saluran sekunder ini dialirkan ke petak-petak tersier. Satu petak ini besarnya kisaran 50 sampai 100 hektar. Nah, semua aliran air ini nanti akan bermuara di saluran pembuang. Yang mana di sini kebetulan saluran pembuangnya bermuara di aliran sungai yang lain. Lalu merencanakan skema jaringan irigasi. Gambar skema jaringan menggunakan AutoCAD. Penamaan bangunan nama daerah pada saluran, yaitu saluran primer adalah daerah direncanakannya irigasi. Saluran sekunder, desa letak saluran sekunder. Nah, contohnya, bangunan sedap di desa Baju, Kendal, kedua, BBK, B-nya itu adalah D
bangunan sadap, boja, kendal, kedua. Lalu peta tersier diberi kode T1, T2, dan seterusnya. Jarum jam dari bangunan sadap yang sama. Tuliskan nilai luas peta tersier dan nilai debitnya. Luas peta tersier dalam satuan hektar dan debit dalam satuan liter per detik. Selanjutnya merencanakan dimensi saluran. Nah, yang pertama menggunakan beton dengan bentuk penopang trapesium. Ada kemiringan saluran, tinggi air, tinggi jagaan, lebar saluran B dan T, dan jalur inspeksi. Saluran primer, jalur inspeksinya adalah 3 meter dan 1 meter. Sedangkan saluran sekunder 1 meter dan 1 meter. Berhubung pada gambar ini adalah saluran sekunder 1, maka jalur inspeksinya adalah 1 meter dan 1 meter. Penggambaran ini menggunakan AutoCAD. Selanjutnya tahap 5. Untuk pengerjaan menggunakan software Crop 8.0. Langkah-langkahnya itu yang pertama pilih dan klik software atau program Crop 8.0 pada layar desktop. Selanjutnya akan muncul tampilan dari aplikasi Crop 8.0. Kemudian klik menu File, lalu pilih New Session. Klik menu File, lalu pilih New Session. Selanjutnya, klik menu Climate atau Ethanol, lalu akan muncul tampilan berupa tabel seperti pada gambar. Lalu kita isikan dengan data yang kita peroleh sebelumnya, mulai dari country, date, altitude, latitude, dan longitude yang kita peroleh dari Google Earth Pro, dan stasiun yang kita gunakan. Lalu kita isikan data minimal temperatur dan maksimal temperatur yang kita dapatkan dari data klimatologi tabel 3.1b. Selanjutnya isikan juga humidity atau kelembapan yang kita dapatkan dari data klimatologi tabel 3.1a. Lalu isikan data wind atau kecepatan angin yang kita dapatkan dari data klimatologi tabel 3.1c. Selanjutnya atur terlebih dahulu unit penyinaran matahari Crop 8.0 pada menu bar setting. Lalu option, pilih unit sunshine, pilih persentase of daylight. Lalu kita isikan data sun atau penyinaran matahari yang kita dapatkan dari data klimatologi tabel 3.1d. Nanti akan muncul secara otomatis nilai RAT dan ECHO-nya. Lalu kita pindah ke bagian menu rain yang ini dan atur untuk perhitungan fixed percentage pada menu bar settings option rainfall, lalu pilih persentase untuk jenis tanaman yang akan ditanam seperti fixed percentage untuk padi sebesar 80%. Lalu klik OK. Selanjutnya kita isikan data stasiun yang kita gunakan dan data rain berdasarkan data curah hujan efektif RE 80% untuk padi. Lalu akan muncul secara otomatis nilai F rain-nya. Lalu klik menu crop sehingga menampilkan data tanaman berupa tanggal penanaman, KC, hasil pertumbuhan tanaman, kedalam perakaran tanaman, vaksin defleksi, dan luas areal tanam berkisar 0 sampai 100% dari luas total area. Untuk menginputkan crop name dapat dilakukan dengan mengklik open, lalu sehingga akan muncul tampilan find file, lalu pilih FAO, lalu klik rise untuk padi. Lalu akan muncul tampilan seperti pada gambar. Untuk tanggal penanaman, kita sesuaikan dengan bulan alternatif yang kita pilih, dan kita centang direct showing. Selanjutnya pada bagian soil, dipilih saja di sana, yang akan dipakai untuk cocok tanam. Lalu pilih open pada bar, dan akan muncul tampilan open file. Kemudian pilih salah satu. Dalam TB ini kita pilih tanah black clay soil. Lalu akan muncul tampilan seperti pada gambar. Setelah kita isikan black clay soil, maka ini akan terisi secara otomatis. Selanjutnya klik bagian CWR untuk menampilkan output dari data-data yang telah diinputkan, dan akan muncul tampilan seperti pada gambar. Nah, yang ini akan muncul secara otomatis. Lalu kemudian pilih pada bagian schedule untuk menampilkan jadwal irigasi. Nah, ini juga terisi secara otomatis. Lalu setelah itu klik menu chart untuk menampilkan grafik penjadwalan irigasi. Semua data-data yang sudah kita inputkan tadi menghasilkan grafik seperti ini. Lalu selanjutnya kita melihat grafik bagian rain dengan cara kita minimize menu bagian yang lain dengan menyisakan bagian rain dan climate ethanol. Lalu kita klik chart, maka akan muncul grafik seperti pada gambar.
Lalu kita centang minimal temperatur, maksimal temperatur, humidity, wind, sunshine, dan radiation. Lalu untuk ethanol dan F-rain kita centang bagian barnya. Nah, kita lihat dua bar ini adalah rain dan efficient rain-nya. Lalu selanjutnya untuk menampilkan hasilnya sebagai satu dokumen, kita munculkan keseluruhan menu yang ada mulai dari climate sampai schedule. Lalu klik print, lalu klik select all untuk menampilkan semua data yang ingin di-outputkan. Lalu kita klik printer setup untuk mengatur ukuran kertasnya dan model orientasinya, portrait atau landscape. Dan kita pilih dalam bentuk PDF, dan kita pilih lokasi di mana akan menyimpan hasilnya. Nah, ini merupakan outputnya. Mulai dari data ethanol bulanan, metode Penman Monte, lalu ada data curah hujan bulanan, lalu ada grafik climate, ethanol, dan rain charge, lalu ada data padi, juga ada data tanah, data kebutuhan air, data jadwal irigasi, lalu ini adalah data jadwal irigasi dalam bentuk grafik. Nah, selanjutnya adalah analisa CropWatt. Berdasarkan dari data yang diinputkan pada CropWatt 8.0, seperti data klimatologi yang terdiri dari data kelembaban udara, data temperatur udara, udara maksimum dan minimum, data kecepatan angin, dan data persentase penyinaran matahari, menghasilkan data RAT dan ethanol yang akan diperoleh secara otomatis yang menunjukkan nilai yang lebih kecil dibanding dengan ethanol yang diperoleh ketika menggunakan Excel. Dari hasil analisis CropWatt 8.0, didapatkan nilai ethanol rata-rata perharinya adalah 3,77 mm per hari. Nilai ethanol maksimum terjadi pada bulan Februari sebesar 4,14 mm per hari. Berbeda dengan perhitungan menggunakan Excel, yang ethanol maksimumnya ada di bulan Maret sebesar 4,104 mm per hari. Sementara itu, ethanol minimum terjadi pada bulan Juli dengan nilai sebesar 3,37 mm per hari. Sama dengan perhitungan menggunakan Excel dengan nilai sebesar 3,521 mm per hari. Untuk nilai curah hujan relatif maksimum terjadi pada bulan September dengan tinggi 159,3 mm. Sedangkan untuk curah hujan minimum terjadi pada bulan Juni dengan tinggi 74,9 mm. Dan untuk data soil, diketahui laju infiltrasi air masuk ke dalam tanah cukup tinggi, yaitu sebesar 30 mm per hari, dengan kedalaman maksimum perakaran tanaman padi adalah 900 cm. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.